Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membicarakan tentang almarhum Ustadz Yahya Waloni. Jadi beliau ini sudah meninggal kemarin sekitaran Idul Adha. Kami juga turut berduka cita, mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Yahya Waloni ini adalah mantan pendeta. Jadi beliau mempelajari Islam, kemudian tertarik pada Islam dan masuk Islam. Segera setelahnya langsung tenar, langsung viral, dan kemudian langsung punya jabatan Ustadz. Inilah kebiasaan kita. Kalau ada orang baru masuk Islam, diberikan panggung seluas-luasnya untuk berceramah. Padahal ilmu agamanya belum mumpuni. Akibatnya dia akan berceramah tentang hal-hal di luar pengetahuan agama yang baru. Apa itu? Dia akan berceramah tentang masa lalunya. Apa masa lalunya? Ya, agama yang dia tinggalkan itu. Kalau dia seorang Buddha, maka dia akan bercerita masa-masa menjadi Buddha. Kalau dia seorang Hindu, maka akan bercerita masa-masa menjadi Hindu. Kalau dia seorang Kristen, maka dia akan bercerita masa-masa menjadi seorang Kristen. Nah, ada penyakit pada masyarakat kita ketika seseorang itu sudah bercerai, biasanya suami istri, maka dia akan berkoar-koar menjelek-jelekan mantannya itu. Yang dulu dia tutup rapat-rapat, jaga dengan rapi, maka setelah bercerai ngoceh di mana-mana. Menjelek-jelekan, memburuk-burukan, membuat character assassination, pembunuhan karakter. Seolah dialah yang paling jelek di matanya. Ini banyak yang begitu. Setelah cerai, pasangannya jelek-jelekan. Pun begitu dalam masalah agama. Setelah bercerai dalam tanda kutip dengan agama lamanya, maka yang dia sasar biasanya agama lamanya. Dia buruk-burukan, dia jelek-jelekan, dia hina-hina, dia lecehkan, bahkan membuat candaan-candaan yang bernada bulian, ironik, sinis, dan lain-lain. Jadi polanya masuk Islam, diberi panggung, viral, diundang kemana-mana, bicara agama. Tetapi karena ilmu agamanya belum ada, maka dia membicarakan masa lalunya, agama lamanya itu. Ini sudah banyak contohnya. Salah satu yang tenar adalah Irene Handono yang dari Kristen itu dan Ustadz Yahya Waloni ini. Padahal dalam agama hal seperti ini dilarang atau terlarang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, dan jangan tasubbu kalian memaki alladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang tidak menyembah Allah. Fayasubbullah, maka efek balasannya adalah mereka mencaci balik, mencaci maki Allah bighairi ilmin, tanpa pengetahuan yang jelas tentang yang dia caci maki itu, pokoknya sekenanya. Mengelek-elek Allah, menghina-hina Allah, kan parah itu jadinya. Karena kita hina, maka dia menghina Allah. Itu sama saja dengan memberi jalan kepada dia untuk menghina Allah. Kita memberi jalan, orang itu menghina Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ustadz Yahya Waloni ini dalam ceramah-ceramahnya cenderung keras, menghina agama asalnya, dan terlalu diviralkan, diberi panggung padahal ilmunya belum mumpuni. Akhirnya apa? Ya, banyak orang tersesat, terjebak. Beliau sendiri mengakui bahwa bahasa Arab pun kagak ngerti. Gimana mau ceramah? Mengandalkan terjemahan dan ngaji kuping dari orang lain. Tetapi karena materinya dan gaya ceramahnya itu keras,
membakar semangat, menggelegar, maka banyak orang suka. Banyak orang melihat ini pejuang sejati, ini mujahid, banyak menentang pemerintah, banyak menentang kemaksiatan tanpa tedeng aling-aling, keras, pokoknya hajar, sikat. Dan tampilan keras ini juga beliau almarhum mengidolakan Habib Rizik Syihab. Jadi mengkopi lah begitu dari Habib Rizik Syihab. Jadi orang baru masuk Islam, belum tahu apa-apa, taunya Islam itu modelan Habib Rizik, maka dikopi mentah-mentah. Inilah yang kemudian menjadikan Islam itu bukannya mulia di tangan mereka-mereka itu yang keras itu, tetapi menjadi bahan cemoohan orang, menjadi bahan fobia orang. Loh, Islam kok gini amat ya, garang amat, keras amat, intoleran, marahan dan lain-lain. Maka Ustadz Yahya Waloni ini sejalan, sepemikiran, satu gaya dengan Habib Rizik Syihab, dengan Habib Bahar Smith. Dan mungkin saja secara keilmuan mereka itu tidak dalam-dalam amat, tetapi dalam gayanya itu menjual kekerasannya itu yang disukai masyarakat. Keberaniannya itu katanya begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sosok ini kita bisa mengerti bahwa Islam itu bukanlah yang seperti itu, yang bagus itu. Keras, sok paling membela Islam, sok paling membela Allah, sok paling peduli dengan kemungkaran dan lain-lain. Ternyata bukan begitu. Ada Islam-Islam yang ya kelihatannya tidak koar-koar tapi menjalankan agamanya dengan baik. Contoh Kang Deddy Mulyadi. Betul? Dari segi penampilan ya tidak ada tampang kiai-kiainya, tidak ada tampang ustad-ustadnya, tidak ada tampang soleh-solehnya. Kalau ngukurnya tampang Habib atau orang-orang sok suci itu. Memang tidak masuk itu barang. Tetapi kalau melihat amaliyah, apa yang diinginkan agama, berbuat kebajikan-kebajikan, berbicara yang baik, menolong orang dan lain-lain, itulah Islam. Tetapi orang sekarang kadung menghargai orang yang berpenampilan keras seperti itu. Inilah yang disebut penggambaran Islam, penyesatan gambar Islam lah begitu. Jadi kontribusi ustadz-ustadz seperti itu tidak banyak dalam Islam, bahkan merugikan. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ustadz Yahya Waloni ini segaris dengan Habib Rizik Syihab, segaris dengan Habib Bahar Smith, segaris dengan ustadz-ustadz keras lainnya, maka secara otomatis berseberangan dengan Islam rahmatan lil alamin yang dibawa NU, Islam Nusantara, Islam tradisional. Pasti bertentangan. Pasti mereka membenci tradisi-tradisi, budaya-budaya lokal yang dianggapnya syirik, gaya dukun dan lain-lain. Ini perang framing ya. Dan ternyata betul, Ustadz Yahya Waloni ini pun bergabung dengan Habib, menjadi pembela Habib, menjadi pro Ba'alwi. Jadi ketika dia ditanya tentang isu polemik nasab, darahnya langsung naik. Langsung pro Ba'alwi, pro Habib, karena idolanya Habib Rizik Syihab. Dan yang lebih disayangkan, beliau ini sampai hati mencemooh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan menyebut Imadodon. Sudahlah, jangan digubris dan lain-lain, bodoh dan lain-lain. Semasa hidupnya ya, ini udah terjadi beberapa tahun silam mungkin. Tetapi gaya Ustadz Waloni ini sudah sering diperingatkan oleh netizen, jangan begitu. Jangan seperti itu, nanti berbalik sendiri, kualat sendiri. Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak, Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan. Imaduddin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan
huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi tidak sebodohnya saya ini. Jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo saya bilang istri, keluar kita dari Kristen, kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama. Kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis, dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yesus Kristus adalah Tuhan kalian, Isa Al-Masih Nabi kita. Jadi kalau membela Mbak Alwi tidak usahlah mencemooh atau merendahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi Ustaz Yahya Waloni ini tetap dengan kekerasannya, tetap dengan cemoohannya. Dan kemudian netizen mendengar bahwa beliau meninggal, itu langsung menghubungkannya dengan cemoohan-cemoohan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wallahu a'lam, ini rahasia Allah. Kenapa orang-orang itu cepat dipanggil? Sudah sering saya katakan mungkin karena tensinya terlalu tinggi. Ini penjelasan ilmiahnya ya. Tensinya terlalu tinggi, terlalu sensi, terlalu naik darah, terlalu memikirkan sehingga berakibat pada ketegangan di otak, ketegangan di tubuh, naiknya tensi dan lain-lain sehingga jatuhlah pingsan atau meninggal. Makanya sudah sering saya katakan dalam polemik nasab itu ya biasa-biasa saja. Jangan terlalu over, jangan terlalu sepanang, terlalu keras lah begitu. Itu bakal cepet downnya. Maka wajar netizen banyak yang menghubungkan dengan ya dimurkai oleh Allah. Bisa jadi karena cemoohannya ini. Itu rahasia Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit tentang Ustadz Yahya Waloni. Rekam jejaknya dalam polemik nasab ini, terutama penghinaannya kepada Kiai Haji Imaduddin dan kemudian meninggalnya beliau. Itu satu rangkaian perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan jadi ibroh buat kita, jadi peringatan buat kita bahwa ya tidak semestinya orang itu selalu mencemooh atau terlalu sensi. Ini akan berbalik kepada kita. Mudah-mudahan sang Ustadz diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun terutama Kiai Haji Imaduddin sudah memaafkannya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.